Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian ya rahmat ya Allah, syukur alhamdulillah kepada Allah SWT kita memanjatkan syukur yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Pada hari ini kita dapat kembali duduk bersama-sama di taklim di Masjid As-Sa'adah ini, dengan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat. Alhamdulillah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu marilah kita kembali untuk menuntut ilmu setelah kita libur 2 bulan selama bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya, sekarang berada di akhir bulan Syawal ya, di mana ya kita menuntut ilmu itu adalah wajib. Ya, menuntut ilmu wajib ya, karena kita beramal beribadah harus pakai ilmu. Ya, di matan sibat dikatakan kullu man bighairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Kullu man bighairi ilmin ya'malu, siapa yang beribadah, yang beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini kita harus menuntut ilmu, karena di dalam hidup ini, dalam kehidupan kita ini, yang kita jalani ini harus dengan berdasarkan ilmu, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita harus pakai ilmu ya, karena nggak pakai ilmu nanti yang wajib dikata sunat itu menjadi batal, nggak diterima ya. Kuluman bighairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Maka itu mari kita kembali ya ke taklim, kembali ke masjid ini setiap malam Selasa kita menuntut ilmu. Ilmu adalah suatu hal yang mulia. Orang yang menuntut ilmu diberikan kedudukan yang sangat tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bahwasanya ya Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat daripada orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu ya, orang yang menuntut ilmu ya. Maka itu kita kembali ke taklim, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam diri kita pun harus isi diri kita dengan ilmu. Badan kita terdiri daripada jasmani dan rohani. Jasmani kita perhatiin banget, makan yang sehat ya, supaya badan sehat, nggak sakit ya. Olahraga ya, main badminton supaya badan sehat ya, nggak sakit ya. Kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore, supaya badan sehat ya. Maka rohani kita pun harus kita beri makan juga ya. Hati kita, rohani kita juga harus kita kasih makan. Apa makanan daripada rohani? Adalah ilmu ya, adalah ilmu ya. Ilmu adalah agar supaya rohani kita menjadi sehat ya, rohani kita akan menjadi sehat. Wa qala fatul musali alaisal marid ya, dikatakan bahwasanya kita kalau kurang makan jadi sakit, badannya lemes. Yo ya, maka bukan makan. Katakan di sini, iza muni'at ta'amu wasyarabu waddawa'u yamutu.
ya. Bukankah kalau orang yang sakit ya nggak kasih makan, kurang makan, ya, kurang minum, obatnya kurang, ya. Wadawa ya mutu, kira-kira bakal mati dia, paling nggak sakit terus, ya sakit terus, ya. Kalau ya maka naam, ya betul, ya katakan dengan. Qala kazalikal kalbu izamuni anhul hikmah wal ilm, ya salah satu ayam mata. Begitu juga hati kita, ya hati kita izamuni anhul hikmah, kalau tidak ada beri makan dengan ilmu, dengan hikmah wal ilmu, dengan ilmu, ya rohani kita nggak pernah dikasih ilmu, nggak pernah belajar, ya nggak dengar ilmu, ya makan mulu badannya mulu yang digemukin, ya tapi nggak pernah belajar, ya nggak pernah mendapatkan ilmu, ya. Nah, salah satu ayam mata 3 hari aja nggak ketendut ilmu, ya maka dia akan juga mati. Hati itu menjadi keras, ya menjadi mati, ya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ya itu, ya jadi hati pun ya akan kita diberikan makan. Waqad sadaqa inna ghinaul qalbi al ilmu wal hikmah wa bihima hayatuha, ya dengan diberikannya ilmu dengan hikmah maka hati kita akan menjadi hidup, hati kita akan segar. Kalau kita isi dengan hikmah, dengan ilmu, hati kita akan segar. Artinya ibadah kita menjadi ya semangat, seger ibadahnya kalau punya ilmu, kalau diberikan ilmu dan hikmah. Kalau kita nggak ngaji, ya kita nggak kata alim-talim, ya males jadi ibadah karena rohaninya kagak hidup, ya rohaninya nggak hidup, males. Mau jalan, mau sholat males, berjamaah juga males, sampai lagi bangun malam yang dingin, ya, segen banget dah. Ya, tapi kalau kita isi dengan ilmu, kita mendengarkan ilmu betapa besarnya ya pahala kita bangun malam, ya betapa besarnya ya hikmah yang didapati waktu bangun malam. Nah itu dengan kita belajar, kita dengar, kita semangat, kemudian kita laksanakan daripada ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nggak belajar, maka kita tidak akan, ya hati kita akan menjadi mati, ya akan jadi mati. Wa man faqdil ilmu faqalbuhu maridun wa matuhu lazim. Waman faqdul ilmi, siapa yang ada ilmu, ya faqalbuhu maridun, hatinya sakit, ya wa mautuhu lazim, ya maka maut itu adalah lazim, ya itu artinya kematian itu sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah jelas. Kalau dia nggak belajar, artinya qalbuhu maridun, ya hatinya sakit. Orang kalau hatinya sakit, yaudah kerjaannya ya macam-macam dah, ya maka kita harus sehatkan hati kita dengan kita menuntut ilmu, dengan rajin duduk di majlis taklim, ya dengan rajin di majlis taklim, ya gitu. Nah inilah ya bahwasanya hati kita harus ya kita isi dengan sebaik-baiknya, ya. Adapun keutamaan kita dalam belajar ini, wa amal fadilah ta'allum bayadu walaiha kalau alaihi wasallam, keutamaan belajar, di mana kita dalam belajar itu malaikat ya hadir bersama-sama kita. Malaikat itu memberikan doa dan malaikat itu meletakkan sayapnya ya di atas kepala kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi iridan bima yasna'u. Innal malaikata, sungguhnya malaikat itu tada'u ajnihataha, malaikat ya datang ya dan meletakkan sayapnya di atas orang-orang yang menuntut ilmu. Ada malaikat yang selalu keliling, setiap waktu keliling dia,
dia mencari orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ini malam Selasa di sini ada orang menuntut ilmu, malaikat yang nyari itu manggil kepada teman-temannya, haluma, ayo, mari. Nih, malam Selasa, habis maghrib, ada taklim di Masjid As-Saadah, ya, dipanggil semuanya itu, ya, beratus-ratus malaikat, ya, kemudian turun di sini, ya, dikatakan innal malaikata tad'u ajnahata li talibil ilmi iridon bima yasna'u. Ya, malaikat turun, ya, di mana? Di tempat kita belajar ini ridon, karena mendapatkan keredoan daripada malaikat, keredoan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dikira kita duduk ini cuma sia-sia, ya. Tapi duduk kita ini mendapatkan keredoan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan keredoan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu menuntut ilmu, ya, akan mendapatkan mempunyai pahala yang begitu besar. Li antagadu fata'allamu baban minal ilmi khairun min antusulya mi'ata rakaatin. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya li antagdu fata'allama baban, siapa yang pagi-pagi atau sore-sore dia menuntut ilmu satu bab saja, baban minal ilmi, satu bab aja daripada ilmu, ya, atau satu saat, ya, khairun min an tusalliya mi'ata rakaatin, lebih baik daripada dia sholat sunat 100 rakaat. Ya, pahala tuh, ya, pahalanya gede banget. Ya, siapa yang belajar satu bab atau satu saat, 1 jam saja, ya, dia mendapatkan pahala sama dengan 100 rakaat sholat sunat. Kira-kira 100 rakaat kuat nggak? Kita sembahyang duha 4 rakaat aja berat banget, ya, maunya 2 aja, ya, sembahyang witir 3 aja, nggak sampai 11, ya, ini hampir 100, ya, 100 rakaat, ya, begitu banyak, ya. Maka gunakanlah waktu hidup ini sebaik-baiknya. Kita ambil mana pahala-pahala yang banyak yang dapat kita ambil dan kita kerjakannya dengan sedikit, dengan ringan, dengan waktu yang singkat. Ya, kita ambil mana amalan-amalan yang sedikit tapi pahalanya gede, gitu, ya. Nah, ini antara lain adalah dengan menuntut ilmu, ya. Ya, mantap. Siapa yang menuntut ilmu, ya, pagi-pagi atau sore, siapa yang menuntut ilmu 1 jam, 1 saat, ya, dia akan mendapatkan pahala sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Ya, memang berat menuntut ilmu, ya, berat, ya, walaupun cuma duduk aja, ini duduk begini aja, itu berat menuntut ilmu, ya. Maka itu hidup ini kita dikatakan kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Kun aliman, jadilah kau pertama jadi orang yang alim, berilmu. Kita, ya, harus menjadi orang yang berilmu. Tapi karena rasanya udah tua nih, ilmu rumahnya ini, ya. Oh, muta'aliman atau belajar, ya. Alhamdulillah kita megang kitab, termasuk belajar, cuman nggak nulis doang, nggak nyatet. Ya. Oh, mustami'an atau dengerin aja dah, atau dengerin aja dah, nggak nyatet, nggak pegang buku. Ya, dengerin aja, ya. Au muhibban atau senang aja dengan majelis taklim, senang. Ada majelis taklim senang. Ya, kalau ada duit dikirimin, ada makanan dikirimin, senang. Ya, atau ikut senang aja deh. Ya, diduduk dah, ya, di pojokan dia senang aja. Ya. Au muhibban, senang. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima siapa? Orang alim kagak, belajar kagak, dengerin kagak, demen pengajian kagak,
ceritain doang di warung no ngajian sama gurunya itu juga. Orang ngajinya kitabnya itu juga. Ya, ceritain doang dia kagak demen sama pengajian, jangan demikian ya. Maka kita ya mari kita pasang niat ikhlas karena Allah, kita mulai talim, kita mulai ngaji ya, dimana ngaji ini akan mendekat diangkat derajat oleh Allah SWT, dan kita akan mendapatkan keridhaan daripada malaikat, daripada Allah SWT ya, kita mendapatkan keridhaan ya kepada oleh Allah SWT. Maka itu mari kita pasang niat, kita mulai lagi taklim kita setiap malam Selasa ini ya, kita duduk hadir, mudah-mudahan kita selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.